ada risiko keadaan akut ini berubah menjadi kronis. Gitu ya, jadi itu dulu. Jadi gagal ginjal akut didefinisikan sebagai penurunan fungsi ginjal secara mendadak dalam hitungan jam hingga minggu yang kemudian menyebabkan terjadinya penumpukan zat sisa racun di dalam tubuh. Ya teman-teman ya. Nah karena tadi kreatinin maksudku adalah senyawa yang secara rutin dikeluarkan, jika ginjal kemudian tidak bekerja dengan baik, tidak lagi mampu menyaring dengan baik, maka akan terjadi peningkatan kadar kreatinin di dalam aliran darah. Nah, dengan kata lain, teman-teman, ternyata kreatinin darah dapat menjadi sebuah indikasi, ya, dapat menjadi sebuah indikator bahwa ginjal itu terganggu. Nah, gagal ginjal akut itu ya ditandai dengan terjadinya peningkatan kreatinin darah. Di dalam hal ini dia naik 0,3 miligram per desiliter sebagai tahapan awal dalam kurun waktu 48 jam. Ya kan? Nah, tentunya jika dia dibiarkan apa namanya tanpa penanganan, peningkatan ini menjadi lebih agresif. Misalnya dia menjadi 1,5 dari nilai dasarnya dalam 7 hari terakhir. Nah, karena ginjal tidak mampu menyaring dengan baik, maka jumlah urin pun juga akan berkurang. Nah, jadi jumlah urin yang menurun secara dramatis di bawah 0,5 ml per kilogram per jam, itu menandakan bahwa ginjalnya tidak berfungsi dengan baik. Ya, itu dulu ya. Jadi gejala gagal ginjal akut, ya tentunya mengikuti apa yang kita bicarakan barusan. Yang pertama, kalau dia kemudian tidak bekerja dengan baik menyaring, maka volume urin tentu akan berkurang, ya toh. Yang kedua, perubahan warna urin dapat terjadi. Ketiga, kemudian kelelahan berlebih atau lemas. Jadi eh, ginjal ya bertanggung jawab di dalam memproduksi eritropoietin yang akan berperan di dalam pembentukan sel darah merah. Dan jika dia terganggu, maka tentunya juga akan berujung kepada jumlah eritrosit yang berujung kepada anemia. Tidak jarang kemudian teman-teman sekalian karena tadi kadar elektrolit terganggu, maka jika misalnya kalium meningkat, dia akan berujung pula kepada gangguan irama jantung. Ya, kemudian gatal pada kulit ya. Ini salah satunya terjadi karena meningkatnya kadar ureum di dalam aliran darah. Dan tentunya yang tidak kalah penting penurunan kesadaran pada kasus yang berat. Ya teman-teman ya ini di samping tadi terjadinya peningkatan kadar kreatinin di dalam aliran darah. Kita sambung teman-teman. Jadi klasifikasi gagal ginjal akut itu dan kemudian kalau kita ingin tahu apakah dia dapat diperbaiki dengan baik atau tidak, tergantung tentunya ya dapat dirujuk kepada apakah jumlah urinnya sedikit atau masih banyak. Ya, jadi misalnya jika seandainya jumlah urin itu di bawah 50 ml, maka kemudian dia akan paling beresiko untuk berubah dari akut ke kronik. Kalau kemudian dia menengah atau di bawah 50 ml oligurik, maka risikonya pun juga menengah. Nah, dan jika dia seandainya masih di atas 500 ml, tentu dia akan lebih mudah ditangani. Kita lanjutkan teman-teman ya. Jadi berdasarkan apa keadaan sebelumnya tadi, maka kemudian KDIGO pun membuat klasifikasi. Ya, ini adalah klasifikasi dari KDIGO terbaru tentang stadium gagal ginjal akut, di mana dia tentunya didasarkan kepada terutama tadi nilai kreatin. Ya, jika kadar kreatininnya meningkat 0,3 miligram per desiliter, ya 1,5 kali nilai dasar atau 1,5 sampai 2 kali nilai dasarnya, maka itu dia diklasifikasikan sebagai stage 1. Ya, jika kemudian kadar kreatininnya 2 sampai 3 kali meningkat, maka dia diklasifikasikan sebagai stage 2. Dan jika kadar kreatininnya meningkat di atas 3 kali, maka kemudian dia diklasifikasikan sebagai stage 3. Ya, kita lanjutkan teman-teman. Jadi mungkin saya rangkum sedikit ya. Jadi poin pertamanya tadi adalah bahwa
Ginjal seharusnya berfungsi dengan baik. Ya, dia bekerja menyaring darah untuk mengeluarkan sisa-sisa metabolik, ya kan? Ada beragam sisa metabolik. Tapi untuk bisa menjadi penanda, kita ternyata dibantu oleh sebuah senyawa bernama kreatinin. Kreatinin adalah hasil metabolisme dari senyawa biologi bernama kreatin yang diproduksi secara rutin di hati, di sel otot, ya kan? Sehingga kemudian harusnya dia dibuang melalui ginjal, dan jika kemudian terjadi gangguan penyaringan, maka kreatinin di dalam darah akan meningkat, dan itu akan menjadi penanda bahwa ginjal menurun fungsinya. Ya, kita lanjutkan. Jadi umumnya terjadi peningkatan kadar kreatinin di dalam aliran darah, kemudian diikuti dengan beberapa keluhan yang dapat timbul. Pertama, jumlah urinnya, volume urinnya akan menurun dengan perubahan warna, diikuti dengan kelelahan berlebih. Jadi jika seandainya kemudian di dalam aliran darah tinggi racun, ya salah satunya urea, maka kemudian akan diikuti dengan berbagai efek samping, ya berbagai gejala. Bisa kemudian gatal, bisa kemudian sesak nafas, lelah dan sebagainya. Nah, karena elektrolit tidak dibuang dengan baik, maka akan ada risiko terjadi peningkatan kadar kalium. Dan kalium yang kemudian tidak stabil itu, tidak normal itu akan berujung kepada gangguan irama jantung. Kalau teman-teman pernah, menerima kuliah tentang elektrokardiogram, misalnya pada STEMI, misalnya, teman-teman akan ingat bahwa uh, elektrokardiogram itu, ya, kelistrikan jantung dipengaruhi oleh elektrolit, ya, masuknya natrium, keluarnya kalium, dan masuknya kalsium. Jika terjadi kenaikan kadar kalium, maka elektrokardium pun juga akan berubah, yang menandakan adanya gangguan irama jantung. Ya, kita sambung teman-teman sekalian. Jadi eh, gagal ginjal akut itu, ya, diklasifikasikan berdasarkan kadar serotoninnya yang meningkat. Ya, jika dia mengalami kenaikan 0,3 miligram per desiliter, 1,5 kali dari nilai dasarnya atau 1,5 sampai 2 kali, maka dia stage 1. Kalau kenaikannya 2 sampai 3, itu dia stage 2, dan jika dia di atas 3, itu dia stage 3. Ya. Sekarang kita lanjutkan teman-teman sekalian jenis-jenis AKI. Ya. AKI pada orang yang sehat tentunya jarang, ya. Tapi pada orang yang misalnya sudah punya gangguan ginjal sebelumnya, maka besar resikonya dia juga mengalami gagal ginjal akut, ya. Atau kemudian dia mengkonsumsi obat-obatan, ya. Orang-orang yang kemudian mengkonsumsi obat-obatan tentu juga meningkatkan resiko gangguan pada ginjal. Kita lanjutkan teman-teman sekalian. Jadi gagal ginjal akut, ya, dapat saja terjadi di komunitas, artinya umumnya karena seseorang mengkonsumsi obat-obatan, atau kemudian dia juga dapat mendapatkannya di rumah sakit. Apakah seseorang itu baru saja mengalami tindakan operasi, atau kemudian mengkonsumsi obat-obatan di rumah sakit, ya, sehingga kemudian ada risiko dari obat-obatan ini mempengaruhi fungsi ginjalnya. Berikutnya di ICU, misalnya pada pasien kritis, tentu dikarenakan adanya tindakan dan kemudian obat yang lebih majemuk lagi. Ya, itu secara singkat. Nah, bicara tentang faktor resiko, ya, terjadinya gagal ginjal akut itu tentu karena ada hal yang mengganggu fungsi ginjal. Ya toh, kita sudah bicarakan tadi bahwa pertama, jika seseorang sudah punya gangguan ginjal, ya, misalnya dia memiliki gagal ginjal sebelumnya, maka dia akan rentan terhadap resiko gagal ginjal, ya toh. Apalagi jika beliau misalnya kekurangan cairan. Jadi pada saat seseorang mengalami kekurangan cairan, maka volume darah juga tentu akan berkurang. Kurangnya volume darah tentu akan menyebabkan gangguan pada aliran darah ke ginjal, yang berujung kepada
apa risiko gagal ginjal. Ya, jadi eh, selain dari penderita CKD, faktor risiko lainnya adalah pada saat orang tersebut kekurangan cairan, ya misalnya akibat muntah, diare, kurang minum, atau kemudian demam, menggunakan obat-obatan yang mengeluarkan cairan seperti diuretik, ya, atau di mana kondisi cairan tidak sampai ke ginjal secara efektif. Misalnya dia memiliki gagal jantung atau penyakit hati dengan perut busung atau asites. Nah, ini adalah faktor risiko kenapa seseorang pada akhirnya dapat mengalami kegagalan ginjal secara akut. Gitu, teman ya. Jadi pertama dia kehilangan cairan, bisa karena muntah, diare, dehidrasi, demam, gitu ya. Atau mengkonsumsi obat-obatan seperti diuretik, obat pil, atau karena beliau misalnya memiliki gangguan em, patologis lainnya yang mengakibatkan aliran ke darahnya kecil, ke ginjalnya menurun, ya. Misalnya gagal jantung atau kemudian penyakit hati. Dan yang tidak kalah pasti, jika dia sudah punya penyakit gagal ginjal sebelumnya. Kita sambung teman-teman sekalian. Nah, bicara tentang ya obat obat-obatan yang menyebabkan kerusakan kepada ginjal, ternyata dia juga dikelompokkan eh, atas beberapa skenario. Jadi, jika teman-teman tadi menyebutkan nama-nama obat, ternyata eh, mereka tidak menyebabkan gangguan kepada ginjal dengan cara yang serupa. Teman-teman, di depan, di layar, kita melihat, coba perhatikan di depan, ada namanya pseudonefrotoxicity. Pseudo itu dia bias ya. Pseudo-nefrotoxicity artinya adalah eh, nefrotoxicity palsu sebenarnya dalam tanda kutip. Artinya adalah begini teman-teman. Ginjal itu tadi apa bertugas menyaring kreatinin dengan baik. Dia kemudian akan mengeluarkan kadar kreatinin sejumlah tertentu setiap harinya. Tapi ternyata ada keadaan di mana kreatinin itu meningkat, tapi ternyata tidak terjadi kerusakan pada ginjal. Misalnya, seseorang yang mengkonsumsi kreatin ya dalam upayanya gym misalnya atau untuk suplementasi jangka panjang, tentu terjadi peningkatan kadar kreatin, gitu. Dengan kata lain juga akan meningkatkan kadar kreatininnya. Tapi apakah itu pertanda ginjalnya mengalami kerusakan? Jawabannya tidak. Jadi gitu. Jadi ada keadaan di mana kreatininnya meningkat, tapi bukan karena terjadinya kerusakan pada ginjal. Dia meningkat karena misalnya di dalam sediaan itu ada kadar kreatinin tambahan, atau dia mengkonsumsi kreatin, misalnya, atau keadaan di mana mengakibatkan kreatinnya meningkat, tapi bukan karena kerusakan. Alasan lainnya misalnya adalah karena dia berebutan keluar dengan sebuah obat. Sehingga kreatininnya tidak masuk ke dalam urin, tapi dia tertinggal. Tapi tidak ada gangguan pada ginjal. Hanya dia tidak dikeluarkan. Kita tahu bahwa senyawa kimia apapun dari dalam aliran darah akan keluar ke tubuh kita menggunakan pintu atau channel. Jadi kalau channelnya tertutup, maka dia bisa menumpuk dan kemudian dia tidak dikeluarkan. Dia mengakibatkan kadarnya meningkat. Nah, itu namanya adalah pseudonephrotoxicity. Jadi ada beberapa senyawa, teman-teman ya, yang berpotensi menyebabkan kenaikan kreatinin, tapi dia tidak menyebabkan kerusakan. Nah, jadi kalau nanti misalnya teman-teman melihat di laporan kasusnya kreatininnya meningkat. Well, mungkin kreatininnya meningkat, tapi apakah itu mutlak kemudian gagal ginjal akut? Belum tentu. Ya, dia dapat saja kemudian mengalami peningkatan kreatinin karena beberapa obat-obatan. Misalnya simetidin atau dexamethasone atau kemudian trimethoprim. Nah, obat-obatan ini teman-teman sekalian, itu dia berpotensi meningkatkan kadar kreatinin, tapi tidak menyebabkan, bukan karena ginjalnya mengalami gangguan. Jadi dia memang sekresinya, kreatinnya menurun karena kemudian terjadinya ya hambatan ekskresi itu. Atau kemudian di dalam dexamethasone beberapa formulasi itu ada kreatinin sebagai eksipiennya. Nah, gitu ya.
Jadi senyawa-senyawa seperti simetidin, trimetoprim, dexamethasone, ya jika dia misalnya pada penggunaan durasi waktu tertentu menyebabkan terjadinya peningkatan kreatinin, itu belum berarti dia kemudian mengalami kerusakan ginjal. Gitu teman ya. Kita lanjutkan. Berikutnya ada ternyata ini masih juga. Jadi selain dari simetidin, kemudian trimetoprim, dexamethasone, juga ada misalnya fenofibrat atau kemudian cefoxitin. Nah, dia kemudian berpotensi menyebabkan peningkatan kadar kreatinin tanpa mengganggu fungsi ginjal yang bermakna. Nah, namun teman-teman, ada juga memang obat-obatan yang memang berpotensi menyebabkan terjadinya kerusakan kepada ginjal. Nah, mungkin barangkali kali ini saya perlu menulis. Teman-teman, apakah bisa melihat tulisannya? Belum ya? Belum bisa dibagikan ya? Hah? Pak Reki bisa bantu tuliskan, Pak? Nggak bisa bantu Farma Masterclass itu sebagai co-host saja, Pak Reki? Karena saya yang akan menulis. Oh, kayaknya sudah tidak bisa kayaknya nih Pak. Sudah saya setting tadi jadi co-host, tapi tidak mau dia ini. Oh, gitu ya. Kalau begitu saya nggak bisa menulisnya. Atau bisa diganti saja Pak. Eh, Far, Nah, caranya, bisa diarahkan ke ini saja Pak. Yang akun Hah? Farma itu jadikan host saja Pak. Caranya make host gitu ya. Iya, soalnya Begitu kan, teman-teman? Sudah kah, Pak? Belum? oke sudah. Sudah ya? Iya ya. Oke, teman-teman. Tadi kita melihat ya, sebentar. Tadi teman-teman juga sudah menuliskan beberapa contoh obat-obatan ya. Mungkin sebelum kita lanjut ya, ada baiknya kita mengenal bagaimana beberapa obat bekerja pada ginjal. Ada memang beberapa obat yang paling besar potensinya mengganggu fungsi ginjal, teman-teman ya. Jadi tadi teman-teman menyebutkan beberapa obat-obatan yang eh, bentar. Eh, teman-teman, saya tidak menuliskan ginjal secara eh, anatomik ini karena waktu kita terbatas. Jadi mungkin barangkali kita gambarkan seperti ini ya. Ada beberapa obat ya yang memang ternyata dapat mengganggu fungsi ginjal apabila dia digunakan terutama dalam kombinasi. Ada kombinasi ya yang paling dihindari teman-teman. Kombinasi yang diberi nama triple whammy. Triple whammy. Kombinasi ini ya mengandung 3 buah obat, diantaranya adalah NSAID. Lalu yang kedua ada AT inhibitor, dan yang ketiga adalah diuretik. Kombinasi 3 buah obat ini sangat karena beberapa alasan. Ya, pertama NSAID terlebih dahulu. Jika misalnya ini adalah ginjal,
kita tahu bahwa ada aliran darah yang menuju ke ginjal. Kita mengenalnya sebagai pembuluh darah aferen. Dan ada pula aliran darah, pembuluh darah yang keluar dari glomerulus. Kita mengenalnya sebagai pembuluh darah. Tiga obat ini, teman-teman, bekerja pada tiga titik yang berbeda. Ya. Ada tadi misalnya obat bernama NSAID. Ini adalah salah satu obat yang sebaiknya dihindari dikonsumsi untuk jangka yang panjang, karena jika dia dikonsumsi, untuk waktu lebih dari 7 hari, 10 hari misalnya, maka akan ada potensi gangguan pada ginjal. Kenapa demikian? Begini, NSAID adalah senyawa yang menghambat enzim bernama COX, ya, cyclooxygenase. Kita tahu bahwa kita bicara soal nyeri sekarang. NSAID adalah obat nyeri di mana dia akan menghambat perubahan membran sel fosfolipid asam arakidonat menjadi prostaglandin. So, teman-teman tahu bahwa prostaglandin ini adalah senyawa penyebab nyeri, yes. But then also ada dua jenis COX, teman-teman ya. Jadi dia dibantu oleh sebuah enzim bernama COX. Ada dua buah enzim COX, siklooksigenase pertama dan siklooksigenase kedua. Siklooksigenase satu itu dia bekerja secara fisiologis. Jadi secara rutin dia akan membentuk yang namanya asam arakidonat, akan dia ubah misalnya menjadi prostaglandin dan misalnya tromboksan. Ya. Prostaglandin itu digunakan untuk beberapa tujuan. Ya. Pertama misalnya untuk membentuk mukus dan bikarbonat yang digunakan untuk melindungi lambung dari asam. Yang kedua, prostaglandin itu adalah sebuah vasodilator. Ya, artinya dia melebarkan pembuluh darah. Melebarkan pembuluh darah. Nah, ini dilakukan secara rutin, secara fisiologis. Nah, pada saat kita berbicara tentang NSAID sebagai obat, dia terutama bekerja secara diharapkan ya, kalau bisa selektif kepada COX-2. Kenapa? Karena COX-2 itulah yang kemudian membentuk prostaglandin yang di dalam konteks patologis. Jadi kalau saya uraikan kembali, COX itu ada dua, teman-teman ya. Ada COX-1, ada COX-2. Jadi asam arakidonat yang kita ketahui selama ini, dia diubah oleh COX-1 menjadi prostaglandin. Ya, secara fisiologis, ya, dan kemudian tromboksan, yang ditujukan untuk membentuk mukus misalnya, atau kemudian bikarbonat yang melindungi lambung, dan kemudian melebarkan pembuluh darah. Jadi secara fisiologis, dia bekerja di sana. Ya. Sedangkan COX-2 dia mengubah asam arakidonat menjadi prostaglandin yang kemudian bersifat patologis, ya, yang menyebabkan nyeri, kemudian. Nah, makanya kalau kita bicara tentang COX selektif, itu artinya kita bicara tentang COX-2 selektif. Misalnya celecoxib. Nah, itu dia adalah selektif COX inhibitor. Nah, teman-teman gitu ya. Nah, jadi poinnya adalah teman-teman sekalian, NSAID terutama yang tidak selektif ya, atau yang kemudian bekerja terutama kepada COX-1, dia kemudian akan menghambat pembentukan prostaglandin yang tadi kita ketahui melebarkan aliran darah menuju ginjal. Jadi prostaglandin itu ya melebarkan aliran darah di sini. Jika kemudian NSAID digunakan, maka terjadi penyempitan. Kenapa? Karena prostaglandin fisiologis berkurang. Ya, toh yang kemudian pada akhirnya akan mengurangi aliran darah. Aliran darah yang kurang ya ke ginjal, aliran darah yang kaya oksigen yang menurun akan mengakibatkan terjadinya pernapasan anaerob yang berujung kepada kerusakan sel ginjal. Itu dulu ya. Berikutnya teman-teman, kita tahu tadi ada obat kedua, kita tidak mau berlama-lama di sana, bernama ACE inhibitor. ACE inhibitor adalah obat yang digunakan pada berbagai kondisi kardiovaskular, terutama hipertensi. Secara umum ya, ACE inhibitor itu adalah obat yang digunakan untuk memperlambat kerusakan ginjal. Itu dulu teman-teman ya. Kenapa? Karena dia
akan menjaga aliran darah ke ginjal baik. Tapi kemudian jika seseorang sudah punya gangguan ginjal sebelumnya, memberikan ACE inhibitor memang akan berpotensi menyebabkan masalah. Kenapa? Begini. Jadi berbeda dengan NSAID yang tadi bekerja di pembuluh darah afferent. ACE inhibitor itu dia bekerja di pembuluh darah efferent, teman-teman, atau yang keluar dari glomerulus. Kita tahu ACE inhibitor itu adalah sebuah vasodilator, ya. Jadi ACE inhibitor adalah sebuah vasodilator. Artinya dia melebarkan pembuluh darah, tapi terutama pembuluh darah efferent yang keluar dari glomerulus. Jadi dia kemudian melebarkan aliran darah ini. Ya, tujuannya apa? Supaya kemudian aliran darah dapat ke pembuluh darah kembali ke jantung membaik, dan kemudian isian jantung membaik, dan kemudian siklusnya menjadi membaik. Ya, itu dia ACE inhibitor. Secara umum, jika dia digunakan pada secara rutin, ya tunggal untuk mengatasi gangguan kardiovaskular tanpa gangguan ginjal, dia melindungi ginjal. Tapi jika kemudian dia diberikan pada orang dengan gangguan ginjal atau kemudian dikombinasi dengan NSAID, maka terjadi masalah. Jika tadi NSAID itu mengurangi aliran darah ke ginjal, maka dan inhibitor melapangkan aliran darah keluar ginjal atau glomerulus, maka darah yang kaya oksigen akan berkurang di ginjal, yang mengakibatkan kerusakan kepada ginjal. Nah, itu ya. Makanya memang kalau tadi teman-teman bertanya, bukankah kita tahu bahwa ACE inhibitor misalnya adalah obat yang akan melindungi ginjal, dia punya sifat kardioprotektif. Kenapa di dalam barusan ada kata ACE inhibitor? Nah, saya ulangi kembali ya. Jika dia kemudian digunakan secara tunggal, maka dia akan melindungi ginjal. Tapi kemudian jika dia digunakan bersamaan dengan NSAID, untuk waktu yang lama apalagi, dan kemudian dia punya gangguan ginjal sebelumnya, maka potensinya menjadi meningkat. Nah, akan lebih diperburuk lagi teman-teman sekalian, jika ada obat ketiga bernama diuretik. Obat diuretik adalah obat yang akan meningkatkan keluaran cairan, ya, dari pembuluh darah ke urin dan kemudian keluar. Nah, jika kemudian kombinasi tadi ditambahkan dengan diuretik, volume cairan berkurang, maka aliran darah ke ginjal semakin menurun, maka kerusakan ginjal akan semakin memburuk. Nah, makanya setidaknya ya ada informasi penting yang kita bisa bawa pulang hari ini, bahwa mengkombinasikan obat-obatan ini, NSAID dengan ACE inhibitor, terutama dengan diuretik, maka itu akan berpotensi mengakibatkan kerusakan kepada ginjal secara tiba-tiba. Nah, saya hentikan dulu berbagi slide-nya. Saya kembali kepada presentasi kita tadi. Nah, teman-teman, harapannya bisa melihat papan tulis ya. Jadi ada beberapa obat ya yang terkait dengan AKI ya, secara gangguan aliran darah ya. Angiotensin converting enzyme inhibitors dan ARB dalam hal ini, karena keduanya bekerja melapangkan aliran darah keluar glomerulus. Kemudian NSAID, ya, dua ini, dan tidak selalu terjadi, itu penting diingat. Tapi jika misalnya penggunaan jangka panjang dan kemudian digunakan secara bersama, ya ditambah lagi jika orang tersebut dehidrasi dan sebagainya. Nah, ada satu buah obat lagi teman-teman sekalian yang memang berpotensi dengan gangguan hemodinamik darah, yaitu SGLT2 inhibitors. SGLT2 inhibitors adalah obat diabetes mellitus yang tadi teman-teman sebutkan di kolom jawaban, di kolom komentar. Dia belakangan dijadikan sebagai pilihan utama setelah metformin jika misalnya seseorang dengan diabetes mellitus memiliki gangguan kardiovaskular dan ginjal. Tujuannya baik memang karena dia bekerja dengan cara mencegah glukosa balik kembali ke dalam aliran darah, ya toh, dan dengan demikian akan mengurangi kadar gula darah dan tentunya akan melindungi sistem kardiovaskular dan ginjal. Kenapa demikian? Well, teman-teman tahu ya bahwa ada satu sifat ya yang perlu kita ingat. Air itu suka mengejar garam dan gula.
Ya, jadi kalau seandainya SGLT2 mencegah gula balik kembali ke dalam aliran darah, maka gula akan tertahan di dalam pembuluh darah, di dalam tubulus ginjal, yang mengakibatkan cairan akan menuju ke sana. Ya, nah di dalam keadaan yang ekstrim, nah hal itu ternyata dapat mengakibatkan gangguan aliran darah ke ginjal karena terjadinya hipovolemi. Nah, gitu ya. Jadi ini ada beberapa dua konsep yang sudah kita kenal. Pertama, pseudonephrotoxicity. Saya ulangi kembali sebelum kita berlanjut, yaitu keadaan di mana ada tanda-tanda terjadinya kerusakan ginjal, tapi tidak. Ya, ini terjadi karena terjadinya peningkatan kadar kreatinin dikarenakan beberapa obat misalnya dia menghalangi kreatinin keluar atau di dalam sediaannya terdapat kreatinin. Jadi misalnya tadi simetidin, kemudian dexamethasone atau trimethoprim dan kortikosteroid lainnya juga fenofibrate. Nah, memang ada teman-teman ya obat-obatan yang dapat mengganggu aliran darah ginjal. Pertama adalah ACE inhibitor, yang kedua adalah NSAID, dan yang ketiga yang paling populer selain mereka berdua adalah SGLT2 inhibitor. Again, ini tidak selalu terjadi, tapi jika orang dengan gagal ginjal sebelumnya atau jika dia mengalami dehidrasi atau kemudian dia menggunakan obat ini secara kombinasi, resikonya akan bertambah. Kita lanjutkan teman-teman, ini sudah clear karena tadi kita sudah jelaskan. Kita lanjutkan dengan gangguan ginjal berikutnya. Namanya adalah nekrosis tubular akut. Ya. Nah, teman-teman, ini adalah obat-obatan yang tadi juga teman-teman tuliskan di kolom chat. Ada uh, kalau tadi dia tidak menyebabkan gangguan kerusakan pada ginjal, hanya aliran darahnya yang terganggu, ya toh. Nah, sekarang kita bicara tentang kerusakan pada ginjal. Tadi kita bicarakan bahwa ginjal itu, organ itu dapat rusak kalau dia tidak mendapatkan oksigen, ya toh. Teman-teman, oksigen itu diperlukan untuk membentuk energi. Jadi sel itu dia bekerja karena bisa ada energi. Dan energi dibuat oleh sebuah organel bernama mitokondria. Ya. Jadi di setiap sel ada mitokondria. Dia bekerja membentuk energi. Ya toh? Artinya, jika terjadi gangguan pada mitokondria, maka sel kemudian tidak dapat bekerja dengan baik, yang pada akhirnya dapat mengalami kematian atau kerusakan. Nah, ada, teman-teman sekalian, beberapa obat yang dapat menyebabkan nekrosis pada tubulus secara akut. Ya, kenapa? Karena dia menyebabkan terjadinya kerusakan pada mitokondria. Jadi kalau misalnya teman-teman bertanya-tanya, kenapa terjadi kerusakan pada berbagai organ karena obat? Ya, jawabannya secara sederhana adalah sel itu mengalami kematian karena kurangnya oksigen. Ya kan? Oksigen itu dibuat oleh mitokondria. Jadi kalau misalnya aliran darah terganggu, organ bisa rusak. Misalnya pada serangan jantung, atau misalnya pada gagal ginjal. Kan kayak tadi kita bicarakan, barusan kita bicarakan kalau aliran darah ke ginjal terganggu, dia ginjal juga akan itu terganggu. Nah, aliran darah mungkin oke, tapi bagaimana jika mitokondrianya rusak? Jadi oksigennya juga tidak bisa dimanfaatkan karena tidak ada yang menggunakannya untuk membentuk energi. Nah, jadi poin berikutnya adalah ada beberapa buah obat yang dapat mengakibatkan kerusakan pada sel ginjal. Kita mengenalnya sebagai nekrosis tubular akut atau ATN, ya, acute tubular necrosis, ya. Jadi teman-teman sekalian, ini adalah mekanismenya. Kita tahu bahwa memang obat itu dimetabolisme secara utama di hati menggunakan sitokrom P450. Ya, tapi bagaimanapun obat itu dia tidak spesifik, ya toh. Kita belum punya teknologi yang membuat obat itu bekerja hanya pada satu lokasi. Dia akan ada di seluruh tubuh. Nah, di ginjal misalnya di tubulus pada saat dia dikeluarkan, dia berpotensi. Nah, jadi ini adalah proses ya perjalanan obat ya dari apikal ke basolateral di tubulus ginjal. Dia masuk pertama
ya. Lalu kemudian dia akan dikeluarkan. Ya, dia masuk di sini, lalu kemudian dia masuk di tubulus proksimal. Di dalam situ dia ada momen, ya, ada momen sementara sebelum dia dikeluarkan. Karena bagaimanapun tidak ada senyawa yang keluar masuk sesuka hatinya. Mereka keluar dan masuk jika ada kanal atau pintu dengan energi atau pasif. Jadi obat kemudian dia akan melewati tubuh, dia akan berpindah dari darah ke tubulus. Dia masuk pertama misalnya ke dinding ke sel tubulus proksimal, ya toh. Dia masuk, tapi dia nggak langsung dikeluarkan karena dia butuh energi dan sebagainya. Nah di dalam sini ada potensi dia di metabolisme atau dia memang memilih dia atau ada metabolit obat di mana metabolit itu akan kemudian melekat kepada mitokondria atau melekat kepada DNA yang membentuk mitokondria yang mengakibatkan mitokondria mengalami kerusakan. Mitokondria akibatnya tidak bisa mengolah oksigen, kemudian energi tidak terbentuk, dan tubulus pun mengalami kerusakan. Nah, inilah yang kemudian dikenal dengan nekrosis tubular akut. Ada beberapa obat-obatan, teman-teman, yang dapat menyebabkan ginjal itu rusak secara sementara. Nah, ini adalah obat-obatan yang teman-teman tadi sebutkan, berpotensi mengakibatkan kerusakan kepada ginjal secara akut, ya. Jadi yang pertama adalah antibiotik, aminoglikosida, vancomycin, colistin, antivirus juga, sidofovir, tenofovir, NSAID juga demikian, ya, acetaminophen overdosis atau bifosfonat gitu ya, atau cisplatin, obat-obatan sitotoksik, kemoterapi itu juga berpotensi metabolitnya atau dia secara langsung merusak mitokondria di tubulus yang berujung kepada kegagalan tubulus bekerja. Nah gitu ya. Teman-teman tidak perlu hafalkan, nanti bisa dihafal kemudian, tapi yang penting pahami dulu konsepnya. Ya, jadi aminoglikosida, antibiotik, antivirus, analgesik, kemoterapi, agen kontras untuk CT scan, atau bifosfonat untuk obat osteoporosis. Nah, mereka semua punya resiko menyebabkan kerusakan ginjal secara akut karena mengakibatkan kerusakan pada tubulus. Kita lanjut ya. Ada keadaan ketiga. Jadi tadi saya ulangi kembali. Yang pertama tadi ada obat-obatan yang mengganggu aliran darah. NSAID, ACE inhibitor, dan obat diabetes SGLT2 inhibitor. Ya. Ada yang kedua gangguan pada ginjal karena terjadinya kerusakan pada tubulus. Ya, di antaranya ada antibiotik, antivirus, analgesik, kemoterapi, agen kontras, dan obat osteoporosis. Nah, yang ketiga teman-teman sekalian, ada kondisi bernama AIN. Bukan karena sering pamer, enggak. Ini namanya, ini adalah bahasa Indonesia dari acute interstitial nephritis. Nah, jadi kita bicara kalau tadi kita bicara kerusakan pada tubulus ya, penyaring ginjal. Nah, sekarang kita bicara lebih advance lagi. Kita bicara pada sel ginjal ya, pada sel yang ada di ginjal, pada sel nefron ya. Jadi akut interstitial nephritis ya. Jadi kerusakannya tidak pada tubulus tapi kepada nefron. Nah, begini teman-teman sekalian, artinya dia lebih luas lagi. Ya. Beberapa obat ya itu dapat berpotensi menyebabkan respon imun berlebih, ya. Apalagi pada orang-orang yang sensitif atau dia misalnya punya perbedaan gen. Mungkin saya kembali menulis karena ini relatively esensial untuk kita pahami dan membantu teman-teman untuk paham lebih banyak tentang konsep imunitas. Guys, ada beberapa keadaan di mana obat-obat itu menyebabkan alergi. Teman-teman sudah tahu itu dong ya. Kenapa hal itu terjadi? Nah, mungkin saya izin menulis lagi. Apapun benda asing yang ada di dalam tubuh kita, itu akan direspon oleh imun, ya kan teman-teman? Dia akan, apakah teman-teman bisa melihat presentasi di layar, whiteboard? Bisakah guys? Sudah, Pak, sudah. Coba. Bisa, bisa Pak?
Bisa. Oke, kita lanjutkan ya guys ya. Jadi tadi, oke, apapun benda asing, mau dia dibuat dari, apakah dia berasal dari luar tubuh, ya. Misalnya ada ada alergen, atau misalnya ada antigen, ya. Misalnya ada bakteri atau virus atau jamur, atau kemudian dari dalam tubuh, ya. Misalnya pada keadaan autoimun, ya, di mana tubuh mengalami perbedaan DNA, apakah karena paparan sinar, makanan, tadada, dia kemudian akan membentuk protein yang tidak lazim, karena bagaimanapun DNA akan diubah menjadi protein. Nah, jika dia tidak lazim atau asing, maka dia akan dianggap sebagai benda asing. Dan kemudian dia akan direspon ya oleh imun, kemudian akan menganggapnya sebagai ancaman, lalu dia akan mengeluarkan sitokin, ya, yang kita kenal sebagai mediator peradangan. Akibatnya, sel atau jaringan di mana tempat itu terjadi akan mengalami peradangan dan tidak jarang kemudian mengalami kerusakan. Nah, teman-teman, ada juga keadaan ya, jadi pada beberapa orang, protein atau senyawa di dalam sebuah obat, ya, misalnya apa? Misalnya ada captopril atau atau ini alergi secara umum dulu ya guys ya, atau misalnya furosemid, atau kemudian allopurinol, atau obat-obatan sulfur. Nah, obat-obatan ini terutama karena mereka mengandung sulfur, pada beberapa individu akan dianggap sebagai benda dan kemudian akan direspon sebagai oleh imun dengan timbulnya peradangan, ya, yang berujung pada reaksi alergi. Nah, dengan menggunakan konsep serupa, ternyata beberapa obat, ya, teman-teman ya, mana dia tadi? Beberapa obat, wait, Oke. Beberapa obat, teman-teman, ternyata juga dapat menyebabkan terjadinya respon imun berlebih. Sebentar. Mana dia tadi dia presentasinya ini. Nah, jadi beberapa obat ya, dia masuk ke ginjal, lalu kemudian dia dianggap sebagai benda asing, ya kan? Maka dia akan direspon oleh sel imun, lalu kemudian dia akan mengaktifkan ya sel imun adaptif, bla bla bla, dan kemudian akan mengakibatkan terjadinya timbulnya mediator peradangan, ya kan? Mediator peradangan itu kemudian akan mengakibatkan terjadinya kerusakan pada nefron secara akut. Nah, ini lain lagi ceritanya ya. Ini terjadi karena beberapa obat ya dianggap sebagai benda asing karena respon orang itu berbeda Pak dari kebanyakannya. Ya, yang mengakibatkan timbulnya kompleks ya. Jadi kompleks hapten yang dianggap sebagai benda asing oleh imun ya, banyak sekali sel B, sel T yang berujung kepada kerusakan nefritis secara akut. Ya, teman-teman ya. Nah, ini adalah obat-obatan yang dapat berpotensi menyebabkan kerusakan ginjal secara akut karena dia dianggap sebagai benda asing. Jadi, misalnya beta-laktam atau obat-obatan antibiotik yang berbasis sulfa. Tadi kan saya katakan kalau dia misalnya dia mengandung sulfur, maka misalnya dia berpotensi mengalami itu. Atau kemudian makrolida, fluorokinolon, antivirus juga, analgesik juga, ya, imunoterapi, diuretik seperti furosemid misalnya, atau kemudian antikonvulsan yang karbamazepin dan phenytoin. Jadi ini adalah senyawa-senyawa yang pada sejumlah individu akan dianggap sebagai benda asing yang kemudian akan direspon oleh imun dengan sebuah peradangan. Kita lanjutkan teman-teman. Nah, ada tadi juga yang misalnya menjawab Orlisa kalau saya tidak salah. Nah, bentuk ya kerusakan keempat yang dapat terjadi adalah terbentuknya kristal pada ginjal. Kita tahu bahwa di ginjal itu ada potensi ya pembentukan pembentukan kristal, mohon maaf, jika misalnya sebuah senyawa bertemu dengan kalsium misalnya. Jadi misalnya oksalat bertemu dengan kalsium, dia mengkristal, ya toh? Artinya beberapa senyawa obat dia berpotensi membentuk metabolit
atau meningkatkan pembentukan oksalat dan kemudian senyawa potensi kristal lainnya. Yang di ginjal dia kemudian membentuk kristal, ya. Jadi teman-teman mungkin bisa pernah mendengar misalnya vitamin C atau asam askorbat, ya. Kalau dia misalnya diberikan 2 gram sehari atau kemudian lewat suntik untuk frekuensi yang lama, maka dia akan berpotensi membentuk kristal. Nah, ya kan? Nah, itu tidak terbatas kepada asam askorbat, tapi juga senyawa yang lain seperti methotrexat, sulfadiazin, kemudian obat antivirus, etilen glikol seperti yang kita dapati di paracetamol, atau kemudian triamteren dan amoxicillin. Nah, ini adalah obat-obatan ya simpulannya yang dapat menyebabkan kristal pada ginjal yang tentunya akan menghalangi aliran darah ke ginjal yang mengganggu fungsinya. Jadi saya simpulkan kembali, ada 4 skenario di mana fungsi ginjal dapat terganggu secara akut, terutama pada orang yang sudah mengalami gangguan ginjal atau dia lansia yang mengkonsumsi beberapa buah obat atau kemudian mengalami dehidrasi. Yang pertama adalah pseudonephrotoxicity, memang bukan gangguan, tapi we need to be aware. Ya, ada beberapa di antaranya cimetidine, dexamethasone, atau corticosteroid dan phenytoin. Ada juga obat-obatan yang memang mengganggu aliran darah ke ginjal. Ya, yang pertama ada NSAID, ACE inhibitor, dan kemudian SGLT2 inhibitor. Risikonya meningkat apabila mereka dikombinasi. Ya, berikutnya, kerusakan ginjal yang dapat terjadi adalah adanya kerusakan pada tubulus ginjal, di mana mitokondria pada tubulus rusak karena metabolit beberapa obat. Di antaranya adalah aminoglikosida, antibiotik aminoglikosida, yang sudah teman-teman ketahui pada umumnya, antivirus, analgesik, kemoterapi, agen pewarna, dan kemudian obat osteoporosis bifosfonat. Mekanisme ketiga adalah di mana terjadinya peradangan atau reaksi hipersensitivitas karena imun ikut campur. Ya kan, di mana senyawa itu dianggap sebagai benda asing, lalu kemudian direspon dengan menimbulkan peradangan. Ada antibiotik juga, beta-laktam, yang kemudian mengandung struktur sulfa, antivirus, analgesik, atau obat diuretik seperti furosemid dan anti kejang. Ya, tidak jarang juga kerusakan itu terjadi karena terbentuknya kristal di ginjal, seperti misalnya methotrexat, ciprofloxacin, etilen glikol, vitamin C, triamteren, dan amoxicillin. Alright, jadi saya tidak berlama-lama karena kita masih ke gagal ginjal kronis. Saya simpulkan kembali teman-teman ya. Ada beberapa gangguan kerusakan ginjal secara akut. Yang pertama adalah prerenal. Artinya dia terjadi karena kerusakan itu terjadi sebelum sampai di ginjal. Umumnya terjadi karena aliran darah terganggu atau dia mengalami dehidrasi. Poinnya adalah aliran darah ke ginjal menurun. Nah, tadi kita tahu, ingat ya, kalau aliran darah ke ginjal menurun, ginjal tidak mendapatkan darah kaya oksigen, maka akan terjadi kematian. Ya, misalnya akibat perdarahan, dehidrasi, atau karena obat. Tadi misalnya ada NSAID. Nah, gitu ya. Itu namanya adalah kerusakan gagal ginjal akut yang terjadi prerenal. Berikutnya fungsional, artinya terjadi karena pembuluh darah menyempit. Fungsi ginjalnya menurun karena aliran darahnya terganggu, umumnya karena obat. Tadi NSAID, ACE inhibitor, ya. Kita lanjutkan, ada kerusakan ginjal yang terjadi secara intrinsik. Artinya terjadi karena nefronnya mengalami kerusakan. Ya, lagi-lagi ini besar terjadi karena obat. Tapi teman-teman sekalian, kerusakan pada ginjal tidak selalu terjadi karena hal tersebut. Ada gagal ginjal yang juga dapat terjadi karena pemicunya ada di luar ginjal, setelah ginjal. Misalnya jika aliran darah ke ginjal keluar dari ginjal terhalang atau aliran urin terhalang, ya, sehingga terjadi tekanan balik yang mengganggu. Misalnya karena adanya tumor atau kemudian batu, ya kan, atau sumbatan lain, pembesaran prostat, kanker, dan sebagainya. Itu namanya adalah AKI postrenal, acute kidney injury setelah renal. Nah, sekarang bagaimana cara mengatasinya? Nah, setelah memahami
mekanisme terjadinya kerusakan ginjal secara akut tadi, maka akhirnya kita tahu bahwa eh, mereka pendekatan untuk mengatasinya pun juga berbeda. Misalnya, jika dia terjadi gagal ginjal akut prerenal, ya, artinya eh, sebelum ginjal, misalnya karena aliran darahnya menurun atau karena dia kehilangan cairan dehidrasi, maka fokusnya pada perbaikan aliran darah. Dia akan diberikan infus misalnya kristaloid, ya kan? eh, Misalnya ada NaCl ya atau kemudian ringer laktat ya di mana di dalamnya ada natrium yang kemudian dia akan menarik air kembali ke ginjal. Ya, jadi eh, pemberian infus ya dan yang paling penting tentunya menghentikan sementara obat-obatan yang mengganggu aliran darah. NSAID, ACE inhibitor. Kita lanjutkan. Jika kerusakannya terjadi di intrinsik, artinya penyebabnya adalah racun, ya maka pertama kita hentikan obat yang digunakan. Ya. Nah, bagaimana apakah memang jika salah satu resiko yang terjadi karena ginjal terganggu adalah cairan yang menumpuk, ya kan? Oleh karena itu, apakah boleh kemudian diberikan furosemid? Furosemid sebagai diuretik kuat hanya diberikan ya jika terjadi kelebihan cairan. Karena jika tidak, maka dia akan mengganggu elektrolit lebih buruk. Jadi poinnya adalah kalau dia terjadi secara intrinsik, artinya kerusakan daripada ginjal, tentunya eh, penyebabnya dihentikan. Misalnya tadi eh, apa obat seperti eh, apa tadi antibiotik misalnya ya kan? Nah, itu dihentikan terlebih dahulu. Nah, kemudian di aliran darah, tekanan darah dan volume darah dikembalikan ya. Dan diuretik diberikan apabila terjadi kelebihan cairan. Kalau postrenal ya segera cari dan hilangkan sumbatannya. Jadi fokusnya adalah berarti menghilangkan tumor misalnya atau kemudian memecahkan batu dan sebagainya. Nah, gitu guys ya. Nah, apakah gagal ginjal akut dapat diperbaiki, irreversible atau irreversible? Jawabannya iya dapat diperbaiki. Ya, makanya makanya tadi sebagai penentunya adalah seberapa banyak jumlah urin yang keluar. Kalau seandainya dia masih banyak, maka peluangnya pun juga besar. Kalau dia seandainya semakin sedikit ya, semakin lama dia ditangani, maka risikonya pun juga akan semakin meningkat. Gitu ya. Nah, kapan kemudian Nah, bagaimana dengan kalau seandainya ginjal tidak berfungsi, maka tentu ada resiko fungsi ginjalnya digantikan, ya. Darahnya difiltrasi atau disaring dengan menggunakan bantuan. Nah, misalnya cuci darah, ya kan? Nah, kapan pasien dengan gagal ginjal akut butuh cuci darah? Jawabannya adalah pada saat memang ginjalnya terbukti tidak mampu lagi melakukan tugasnya dengan baik. Ditunjukkan misalnya dengan adanya gejala, ya kan? Gejala itu timbul karena di dalam umumnya tadi di dalam darah mengalami peningkatan urea, ya kan? Urea yang bersifat basa itu kemudian akan mengakibatkan berbagai keluhan, ya kan? Lindung dan kalau dia sampai kemudian masuk ke melewati blood-brain barrier, maka akan terjadi gangguan kesadaran, ya kan? Gatal-gatal hebat. Itu pertanda bahwa ginjalnya memang sudah tidak bisa lagi bekerja sendiri. Nah, daripada saat itu terjadi, maka cuci darah harus dilakukan. Jadi poinnya pada saat seseorang diputuskan cuci darah atau tidak, mengenal nilai BUN atau blood urea nitrogen adalah langkah wajib. Ya, dia adalah tes darah untuk mengukur jumlah nitrogen urea dalam darah yang menunjukkan seberapa baik fungsi ginjal. Gitu ya. Nah, kalau kadarnya tinggi, ya di atas 20, nah mengindikasikan gangguan ginjal, ya dehidrasi atau diet tinggi protein. Ya, jadi cuci darah itu diputuskan dengan melihat eh, resiko tinggi atau rasio tinggi dari nilai BUN darahnya. Kita lanjutkan. Nah,
Apakah ada langkah yang juga perlu dilakukan untuk mencegah kerusakan ginjal? Tentu ada. Ya, langkah pertama tentunya adalah menghindari dehidrasi. Ya, karena kalau dia dehidrasi, maka resiko obat itu terkonsentrasi atau dia membentuk batu kristal juga akan meningkat. Jadi untuk orang-orang yang mengkonsumsi obat-obatan di depan, ya terlepas dari apapun mekanismenya, salah satu edukasi yang penting diberikan adalah memastikan bahwa dia mengkonsumsi cairan dan terhidrasi dengan baik setiap harinya. Nah, ada satu lagi teman-teman sekalian yang menjadi concern, yaitu pewarnaan, ya pewarnaan CT scan, ya zat kontras. Jadi kalau zat kontras tadi juga ada di di mekanisme yang kita bicarakan. Nah, kalau bisa memang gunakan dosis yang rendah, ya gitu ya. Kita lanjutkan ya, jadi teman-teman dengan gagal ginjal kronis. Nah, jadi mungkin sebelum ke sana saya simpulkan sedikit supaya teman-teman bisa aware ini sore hari saya tahu. Saya ulangi kembali sedikit ya guys ya. Jadi ginjal seharusnya berfungsi baik, tapi pada beberapa keadaan dia mengalami gangguan, terutama dia lansia, dia dehidrasi, atau dia mengkonsumsi beberapa obat-obatan, ya kan? Yang mengakibatkan kalau ginjalnya berkurang fungsi penyaringannya, maka kadar kreatininnya meningkat. Peningkatan kreatinin atau berkurangnya jumlah cairan bisa menandakan bahwa dia mengalami gangguan pada ginjal secara tiba-tiba. Ya, ini adalah stage-nya. Jadi kita tahu bahwa penyebabnya terutama adalah obat. Jadi kenali obat-obatannya. Misalnya obat yang mengganggu aliran darah seperti obat nyeri atau obat hipertensi atau obat diabetes kardiovaskular. Ada juga gangguan itu terjadi karena obat-obatnya merusak tubulus. Di antaranya ada antibiotik, antivirus, analgesik, kemoterapi, agen pewarna tadi, dan obat osteoporosis. Ya, saya percaya teman-teman bisa mengingatnya. Setelah ini bisa di filenya untuk teman-teman, ya. Atau kemudian dia mengalami reaksi imunitas hipersensitif. Obat-obatan yang mengandung atom sulfur misalnya, atau karena dia adalah turunan Hans Chinese, dia beresiko mengalami resiko ini, ya. Obat-obatan yang meningkatkan respon imun itu diantaranya adalah antibiotik beta laktam atau antibiotik yang mengandung sulfa, fluoroquinolone, antivirus acyclovir, NSAID juga, obat imunoterapi, diuretik seperti furosemid atau antikonvulsan. Mungkin salah satu informasi yang mungkin jarang terbaca adalah obat-obatan yang mengandung atom sulfur berpotensi menyebabkan reaksi alergi. Makanya memang penting menanyakan apakah punya riwayat alergi atau tidak. Ya, kalau dia misalnya punya riwayat alergi, maka akan ada risiko. Maka pengawasan misalnya pada orang tersebut seharusnya diperketat. Nah, berikutnya adalah terbentuknya kristal. Ya, karena dosis. Poinnya adalah dia membentuk kristal di ginjal. Ya, metotreksat, golongan sulfa juga, obat-obat antivirus, vitamin C atau etilen glikol. Mekanismenya seperti itu. Nah, pengobatannya tentu dengan mengetahui di mana penyebabnya. Kalau masalahnya adalah gangguan aliran darah dan dehidrasi, maka berarti perbaikannya adalah dengan, menggantikan cairannya, hilang dengan cairan infus, menghentikan obat-obatannya. Kalau dia terjadi kerusakannya di intrinsik pada sel ginjal, pertama kita hentikan dulu obatnya. Kalau memang dia mengalami pembengkakan, penumpukan cairan karena ginjalnya tidak bekerja, berarti bisa diberikan furosemid. Kalau tidak, berarti jaga keseimbangan aliran darahnya. Dan jika memang terjadi peningkatan BUN yang menandakan bahwa ginjalnya tidak bekerja dengan baik, maka artinya dia perlu melakukan cuci darah. Dan yang terakhir adalah postrenal. Kalau seandainya dia mengalami gagal ginjal akut karena adanya sumbatan, tumor, atau batu, maka hal itu yang diselesaikan terlebih dahulu. Sehingga kemudian tekanan balik ke ginjal berkurang dan ginjal pun membaik. Kita lanjutkan dengan gagal ginjal kronis.
Nah, berbeda halnya dengan gagal ginjal akut, ya teman-teman ya. Gagal ginjal kronis ya terjadi apabila gangguan fungsi ginjal itu berlangsung setidaknya lebih dari 3 bulan, ya kan? Jadi dia umumnya terjadi karena adanya kerusakan pada ginjal, adanya kelainan struktur dan fungsi ginjal, atau penurunan fungsi penyaringannya. Ya, eh ya, saya rasa itu yang paling penting. Ya, jadi diagnosa gagal ginjal kronis itu ya dibuat ya apabila seorang mengalami gangguan fungsi ginjal lebih dari 3 bulan. Ada beberapa marker ya atau penanda yang menggambarkan terjadinya kerusakan kepada ginjal. Yang pertama adalah adanya albumin di dalam urin. Albumin adalah protein dengan molekul besar. Seharusnya dia tidak ada di urin. Tapi jika seandainya albumin sampai di urin dengan rasio yang tinggi dengan kreatininnya, maka pertanda bahwa ginjalnya tidak menyaring dengan baik, ya kan? Jadi albuminuria yaitu merupakan sebuah marker ya dalam darah atau urin yang albuminuria berarti di dalam urin ya yang menandakan adanya kerusakan ginjal secara kronis ya. Kemudian adanya gangguan elektrolit ya. Kelainan struktural ginjal juga bisa diamati tentunya dengan USG atau kemudian dengan CT scan atau dengan biopsi. Nah, jika memang peristiwa ini ya kelainan ini terjadi selama lebih dari 3 bulan, maka dia akan didiagnosa sebagai penyakit ginjal kronis, gitu ya. Nah, ada yang menarik di sini teman-teman sekalian. Yang pertama adalah albuminuria. Ya, jadi yang diamati adalah rasio antara albumin dengan kreatinin. Jadi tidak kadar albumin saja, tapi rasionya dengan kreatinin. Setiap orang punya bentuk tubuh yang berbeda atau punya masa, otot yang berbeda. Sehingga patokannya tidak albumin saja, tapi rasionya terhadap kreatinin. Jika kemudian rasionya lebih dari 30 miligram per gram, nah maka dia dikatakan gagal ginjal kronis. Yang kedua, ditemukannya sedimen urin yang tidak normal. Misalnya ada kristal, silinder, atau eritrosit yang tidak normal. Ya, atau masalah elektrolit ya. Karena ginjal tidak bisa bekerja dengan baik, maka fungsi tubulus juga tidak stabil, maka kemudian kadar natrium, kadar kalium, kadar magnesium juga terganggu. Ya, tentunya jika diikuti apalagi dengan hasil pencitraan. Kita lanjutkan teman-teman sekalian. Nah, bicara soal fungsi ginjal yang menurun, nah, tadi kita menggambarkannya dengan kemampuan ginjal menyaring darah, right? Atau kita kenal dengan GFR, Glomerulus Filtration Rate, atau laju filtrasi glomerulus, atau laju penyaringan glomerulus, atau kemampuan ginjal menyaring darah. Gitu. Seharusnya darah itu dapat disaring lebih dari 60 mililiter setiap menitnya, ya kan? Setiap ukuran tubuh rata-rata, ya kan? Tapi jika seandainya jumlah yang disaring itu sedikit, berkurang, artinya fungsinya juga menurun. Sehingga fungsi apa kemampuan ginjal menyaring dapat kemudian menjadi penanda kemampuannya. Ya, jadi kalau ini dia kita lanjutkan dulu. Jadi kalau kita lihat dari stage CKD, GFR menjadi penanda. Ya, pertama, jika seseorang memiliki ada risiko mengalami CKD, kalau dia misalnya punya diabetes mellitus atau hipertensi dengan laju filtrasi glomerulusnya di atas 90, ya. Nah, dia dikatakan memiliki gagal ginjal stage 1 apabila eh, dia memiliki gejala yang tadi dengan laju filtrasi glomerulus 90. Artinya ada albumin di dalam urinnya atau misalnya ditandai dengan pencitraan, ya kan? Tapi GFR-nya masih di atas 90 ml per menit.
Itu artinya dia stage 1. Nah, diikuti ke bawahnya, stage 2 jika GFR-nya 60 sampai 89, moderate kalau dia 30 sampai 59, stage 4 15 29, stage 5 di bawah 15. Teman-teman pernah mendengar obat itu diekskresikan di ginjal. Mungkin ada juga yang beranggapan bahwa obat itu dimetabolisme di ginjal yang mengakibatkan kerusakan pada ginjal. Well, that is not totally true. Soal metabolisme obat ya, obat itu umumnya diolah, dirombak, terutama di hati. Walaupun memang ada potensi dia diubah di metabolisme di organ yang lain. Ada obat yang juga diolah di hati, di plasenta, di ginjal bahkan, tapi tidak utama, gitu ya. Nah, hanya memang di obat itu ada yang sifatnya larut lemak, ada juga yang sifatnya larut air. Ada obat yang dibuang di feses, ada obat yang dibuang di ginjal, yang melalui urin, melalui ginjal. Ya kan teman-teman? Nah, perbedaannya adalah tentu kepada sifat kelarutan. Obat-obat yang sifatnya larut lemak, dia akan dibuang melalui siklus biliari. Artinya dia akan dibuang melalui hati, ke saluran empedu, terus ke feses, ke usus. Ya, saluran cerna, lalu pembuangan. Nah, kalau dia bersifat larut air, maka dia akan dibuang melalui ginjal. Teman-teman pernah juga mendengar barangkali bahwa obat itu di hati mengalami dua fase metabolisme. Ya, metabolisme pertama umumnya dia diubah menjadi dari tidak aktif menjadi aktif dan sebaliknya. Lalu, setelah dia diubah atau dia bekerja, ada fase kedua. Walaupun dia tidak berurutan, tapi ada fase yang lain di mana dia misalnya senyawa beracun ditempelkan glutathione supaya dia tidak beracun lagi. Misalnya paracetamol. Paracetamol itu dia diubah menjadi napki, ditambahkan glutathione, dia tidak beracun lagi. Nah, itu adalah fase kedua di hati, teman-teman. Atau dia awalnya lemak, tapi dia bisa ditambahkan mukosul gula. Nah, maka dia ditambahkan misalnya glukoronil, dan dia bisa dibuang melalui urin. Nah, jadi walaupun dia tidak relevan pada konteks ini, but let me tell you one more time bahwa pada fase kedua metabolisme di hati, obat bisa ditambahkan gula supaya dia larut air dan dia bisa dibuang melalui urin. Nah, artinya ada dua situasi. Ada obat yang secara utuh dapat dibuang ke urin, ya toh, misalnya karena dia memang sudah bersifat larut air, misalnya metformin. Metformin hampir semuanya dibuang ke urin. Atau insulin juga dibuang ke urin. Atau misalnya apalagi ya ada banyak obat yang dapat dibuang ke urin. Kenapa? Karena memang sifatnya larut air. Atau setelah dia diubah di hati, dia menjadi larut air dan dibuang lewat urin. Nah, artinya apa teman-teman sekalian? Kalau kita bicara tentang apa saja obat-obatan yang memerlukan penyesuaian dosis, atau apa alasan sebuah obat itu tidak dianjurkan diberikan pada orang dengan gangguan ginjal, adalah kemampuan dia dibuang atau sifatnya seperti apa? Apakah dia dibuang di ginjal semuanya atau sebagian atau 75%, 20% di ginjal. Artinya apa? Bahwa jika misalnya seseorang mengalami gangguan ginjal, tidaklah mutlak obatnya dihentikan. Kalau memang misalnya artinya apa? Kalau seandainya ginjalnya tidak mampu menyaring dengan baik, obatnya akan berpotensi tertumpuk sehingga potensi efek samping dan racun juga meningkat. Nah, pada kondisi ini maka dilakukan penyesuaian dosis. Nah, gitu ya. Artinya adalah bahwa obat-obatan tertentu, terutama yang dikeluarkan melalui ginjal karena sifatnya larut air, berpotensi mengalami penyesuaian dosis berdasarkan fungsi ginjalnya. Ya, ini masih serupa teman-teman sekalian. Jadi stage dari gagal ginjal kronis itu ditentukan oleh seberapa fungsi ginjalnya dilihat dari laju filtrasi glomerulusnya. Nah, memang karena waktunya terbatas, tadi saya tidak menambahkan rumus dan sebagainya, but poinnya adalah ini ya, bahwa fungsi normal ginjal itu adalah di atas 90%, tapi jika dia misalnya
diketahui punya albumin di dalam aliran darah, atau misalnya ada kristal, ada eritrosit yang tidak normal, gitu ya, maka berarti dia punya resiko. Atau dia kemudian mengalami penurunan GFR, ya. Kalau dia 60-89, ini stage 1, ya. Kemudian ini moderate loss, 30-59, severe loss of function, dan kidney failure. Nah, teman-teman, biasanya jika orang itu mengalami moderate loss of function, obat-obat itu masih bisa digunakan dengan penyesuaian dosis. Ya, tapi kalau dia misalnya sudah di severe loss of function, obat itu kemudian tidak diberikan pada orang itu. Kita lanjutkan, ya. Risikonya meningkat. Ya, ini yang tadi kita bicarakan, tadi sudah serasanya. Nah, mungkin di sini barangkali bahwa seringkali ya yang menjadi apa ya base dari pemilihan obat itu adalah pada stadium 3. Ya, jadi kalau kita lihat lagi teman-teman ya, resiko gagal ginjal kronisnya meningkat kalau dia GFR-nya masih 90, tapi punya faktor resiko. Dia punya diabetes, hipertensi, berarti kita harus awas. Kalau dia misalnya besar sama 90 ya, tapi dia misalnya punya albumin, berarti stadium 1. Stadium 2 dan seterusnya ya. Nah, di stadium 3 ini teman-teman sekalian ya, ada 3A, ada 3A, G3A, atau G3 dan G3B yang kemudian ditandai dengan GFR 45 sampai 60. Ya, 30 sampai 59, maaf. Nah, ini ya adalah titik ya yang terutama bagi farmasis itu sangat kritikal. Karena di titik ini obat-obat itu masih digunakan tapi dengan penyesuaian dosis. Ini maksudku. Biasanya kalau dia sudah di bawah, kalau dia ginjalnya sudah berat 15 sampai 29, dia kemudian bisa dikontraindikasikan pada sejumlah obat. Kita lanjutkan teman-teman sekalian. Etiologi ya terjadinya gagal ginjal secara kronis. Nah, bicara soal penyebabnya ya. Jadi kalau kita lagi bicara tentang obat, teman-teman. Kalau gagal ginjal akut umumnya tadi karena dehidrasi, lansia, atau karena penggunaan obat. Nah, kalau gagal ginjal kronis, itu umumnya terjadi karena penyakit. Ya, penyakit yang sudah dibiarkan lama. Ya, jadi mengakibatkan gangguan aliran darah ke ginjal, kemudian ginjal bekerja berat dalam filtrasi yang berujung kepada kebocoran dan kemudian fungsinya menurun. Jadi kalau misalnya ditanyakan penyebab gagal ginjal kronis, jawabannya adalah penyakit. Ya, diabetes mellitus itu adalah penyebab nomor 1, ya, atau hipertensi, ya, atau penyakit glomerulus, ya, atau penyebab lain, penyakit saluran kemih, ginjal polikistik, lupus, atau gangguan imun, dan kerusakan akibat obat itu juga ada. Ya, tapi umumnya adalah yang paling besar itu adalah penyakit. Makanya kalau di guideline atau tata laksana terbaru, obat-obatan diabetes misalnya ya, yang utama itu adalah obat-obatan yang juga bekerja pada ginjal, seperti tadi SGLT2 inhibitor. Karena kalau misalnya teman-teman lihat misalnya dari NICE, mohon maaf ya, atau kemudian guideline terbaru yang dipublis di beberapa lembaga lain, dia akan mengutamakan SGLT2 sebagai terapi utama. Makanya kenapa? Karena diabetes misalnya adalah penyebab utama terjadinya gagal ginjal kronis. Diikuti dengan hipertensi, ya. Jadi kalau misalnya dia punya hipertensi, eh, apa, ya beware of this, ya dengan gagal ginjal kronis. Kita lanjutkan. Nah, Ya, jadi mohon faktor maaf resiko. Pak, mengingatkan 10 menit lagi. Ya, siap Pak. Pak Reki, terima kasih banyak. Jadi faktor resikonya teman-teman sekalian adalah tentu dia rentan, ya, yang membuat seseorang lebih beresiko, ya. Sebagian besarnya tidak bisa diubah. Misalnya usianya sudah lanjut, atau ginjalnya berkurang 1, atau dia berat badannya rendah, atau dia punya riwayat keluarga, atau faktor ekonomi, pendidikan rendah, sehingga pola makannya tidak teratur, dada, kolesterol tinggi, peradangan secara sistemik, dan kolesterol tinggi. Ya, faktor inisiasi yang memicu ya adalah berikut: diabetes mellitus, hipertensi, kemudian penyakit autoimun, dan penyakit ginjal bawaan atau keracunan obat.
Ya, kita lanjutkan teman-teman sekalian. Nah, jadi albuminuria ya adalah kondisi di mana protein bocor ke dalam urin. Seperti yang kita bicarakan tadi, dia harusnya tidak ada, tapi sekarang dia muncul dalam urin. Pertanda ginjalnya tidak mampu lagi menyaring dengan baik. Ya, ini tadi adalah rasio albumin dengan kreatin di urinnya. Kalau dia eh, apa 30 adalah batasnya, ya teman-teman ya. Jadi kalau dia di atas 30, maka dia mulai meningkat risikonya. Kita lanjutkan teman-teman sekalian. Kayaknya waktunya sudah mulai berkurang ya. Jadi penilaian fungsi ginjal tentu masih menggunakan serum kreatinin karena dia yang menjadi patokan nilai laju filtrasi glomerulus. Kalau teman-teman ingat mengukur GFR juga tentunya memasukkan kreatinin di dalam rumusnya ya. Ini misalnya ada pengukuran GFR menggunakan rumus Cockcroft-Gault, itu di dalamnya ada serum kreatinin. Ya, jadi iya, GFR-nya diukur dan jika seandainya kadarnya di bawah nilainya di bawah 60 ml per kilogram, maka risiko gagal ginjal kronisnya meningkat. Oke, mungkin sekarang saya lanjutkan dengan yang bagian terakhir. Obat-obatan yang digunakan pada berbagai kondisi eh, pemicu tadi, ya, jika seseorang memiliki sudah divonis memiliki gagal ginjal kronik. Pertama, obat diabetes atau antihiperglikemik. Metformin tidak direkomendasikan, tapi masih bisa jika seandainya nilai GFR-nya di atas 30, gitu ya. Jadi metformin masih bisa jika GFR-nya di atas 30 dengan penyesuaian dosis yang tepat maksimal 1000 miligram per harinya. Kita lanjutkan, glipizid itu juga dipilih ya dibanding sulfonylurea yang lain karena waktu parunya relatif lebih pendek. Insulin perlu disesuaikan karena sebagiannya dikeluarkan melalui ginjal. Diuretik yang diutamakan adalah dihindari hidroklortiazid ya dan loop lebih dipilih pada orang ini ya. Kita lanjutkan dengan obat antihipertensi teman-teman sekalian. ACE inhibitor ya itu eh, dan ARB itu juga dapat menurunkan GFR. Jadi kalau dia sudah punya CKD, AC inhibitor dan ARB digunakan untuk memperlambat kerusakannya. Ya, beta blocker boleh digunakan asalkan dosisnya disesuaikan. Ya, kemudian untuk antimikroba, jadi imipenem, cefepime dan niflopranthoin itu eh, perlu berhati-hati, disesuaikan dosisnya. Kemudian obat nyeri, morfin, kodein itu dieliminasi di ginjal, jadi kayak perlu berhati-hati. Ya, hidromorfon dan oksikodon itu lebih aman. Selagi-lagi teman-teman sekalian, obat-obatan yang perlu disesuaikan dosisnya, yang mungkin relatively sering digunakan oleh orang-orang dengan gangguan ginjal kronik, allopurinol, kemudian ada PPI, statin, ya, kecuali atorvastatin. Nah, teman-teman mungkin lihat di sini ya, ada atorvastatin di sini yang secara umum relatively aman pada orang dengan GFR 30. Kenapa? Statin itu juga ada dua, ada yang sifatnya larut lemak, ada yang sifatnya larut air. Simvastatin, pravastatin, atorvastatin itu umumnya larut lemak, ya. Jadi dia dibuangnya melalui biliari atau empedu, ya, relatif aman pada orang dengan gagal ginjal. Tapi rosuvastatin yang bersifat larut air itu tentu akan memberikan resiko pada orang dengan gangguan ginjal. Gabapentin, obat kemoterapi, litium itu juga perlu eh, apa perhatikan dosisnya. Ya, kayaknya saya tidak punya waktu lagi. Tapi teman-teman jangan khawatir, semuanya sudah saya rangkum di belakang. Mungkin apa masih punya ada waktu lagi Pak atau tidak? Atau kita lanjut dengan tanya jawab? Ya kalau sudah, ya Ya. bisa dilanjut nanti sebentar Pak untuk diskusi tanya jawabnya. Ya, oke. Jadi saya rasa itu dulu. Mungkin saya simpulkan dulu ya teman-teman ya.
bahwa berbeda dengan gagal ginjal akut yang umumnya terjadi karena dehidrasi atau penggunaan obat, gagal ginjal kronis terutama disebabkan karena perburukan penyakit, karena kondisi penyakit yang kemudian tidak tertangani dengan baik. Ya, umumnya terjadi karena diabetes mellitus, ya penyakit metabolis seperti diabetes mellitus, kemudian hipertensi, atau juga bisa karena adanya massa di dalam kerusakan struktural pada ginjal, atau kemudian adanya penggunaan obat. Ya toh? Salah satu indikator yang menandakan adanya kerusakan ginjal secara kronis adalah ditemukannya albumin di dalam urin. Ya, yang ditandai dengan rasio albumin kreatin di atas 30 miligram per gram. Kemudian adanya kristal silinder atau eritrosit yang tidak normal di dalam ginjal, ya toh. Di dalam urin, maaf. Berikutnya ada ketidakseimbangan elektrolit atau kemudian adanya pencitraan yang menandakan bahwa ginjalnya tidak baik-baik saja. Nah, berikutnya ya yang menjadi penentu umumnya adalah GFR. Ya, dilihat dari apa faktor-faktor sampingannya. Misalnya, teman-teman ya, risikonya meningkat apabila dia punya GFR di atas 90, tapi kemudian eh, dia punya riwayat keluarga. Atau kemudian dia GFR-nya 60 sampai 89, tapi ginjalnya mengalami kerusakan. Ya. Dan gagal ginjal kronis lainnya, ya, stage 3A, 3B, 3, G4, dan G5, ditandai dengan GFR yang semakin menurun. Nah, seperti yang saya katakan tadi bahwa penyebab utamanya adalah penyakit. Maka kalau bicara tentang terapi yang digunakan pada gagal ginjal kronis, tentunya disesuaikan dengan keadaan penyerta yang dia miliki. Jika kemudian dia, mungkin sebaiknya kita langsung ke sini. Jika beliau adalah, sebentar, sebentar ya. Ini dia terapinya. Nah, jika pertama dia memiliki hiperglikemia, maka obat yang diutamakan ya untuk menurunkan HbA1c-nya ya dengan kemudian melindungi fungsi ginjalnya adalah SGLT2 inhibitor dan kemudian GLP1 reseptor analog. Berikutnya, teman-teman, diet tentunya kalau batasi garam dan kemudian batasi protein. Untuk hipertensi, jika beliau punya hipertensi, yang direkomendasikan adalah ACI atau ARB. Ya, jika kemudian albuminnya meningkat, ACI dan ARB masih disarankan. Ya, gitu. Kita lanjutkan. Jadi poin yang dalam penting penting diperhatikan di sini adalah bahwa ARB dan ACI-nya dibatasi dosisnya, ya, dan kemudian tidak digunakan bersama. Menggunakan ACI dan ARB bersama tentu juga akan meningkatkan resiko efek sampingnya seperti hiperkalemia. Ya, jika terjadi peningkatan kadar kalium yang tinggi, maka beberapa langkah dapat diberikan. Misalnya pertama adalah apa rendah kalium, atau kemudian pengikat kalium, atau kemudian diuretik yang membuang kalium seperti furosemid. Berikutnya, jika dia punya hiperlipidemia, maka obat yang digunakan diantaranya adalah statin, karena statin tadi terutama dia dibuang melalui hati, maka dia relatif aman pada orang ini. Kemudian kalau dia tidak memadai, dapat ditambahkan dengan ezetimibe. Gitu. Saya rasa demikian eh, presentasi kita pada hari ini. Saya sambung dengan tanya jawab. Saya kembalikan kepada Bapak Reki. Ya, baik. Terima kasih kepada Bapak Apoteker Rahmato yang sangat luar biasa menyampaikan materi terkait farmakologi penyakit ginjal. Ya, di sini kita masih punya waktu sekitar ya kurang lebih 10 sampai 15 menit. Jadi mungkin saya kepada adik mahasiswa jika ingin bertanya boleh langsung bertanya, bisa raise hand, kemudian kalau tidak memungkinkan bisa bertanya di kolom chat.
bisa 3 pertanyaan dulu. Disilakan Izin kepada adik Bapak boleh mahasiswa. bertanya? Ya, silakan perkenalkan nama, kemudian angkatannya, dan kelasnya. Oke Bapak, izin bertanya Bapak, saya Jandri, saya dari Angkatan 24 Farmasi Universitas Lako. Di sini saya mau bertanya, sebagai anak farmasi, apalagi ini di keadaan sekarang, itu kan ada namanya sistem aturan baru ini yang aturan WFH yang apa ya, yang kalau dibilang hari Jumat itu eh, hari Jumat itu nggak masuk kuliah, jadi otomatis perkuliahan itu eh, apa praktikum itu dimajukan. Jadi untuk anak farmasi itu aktivitasnya itu malah makin meningkat. Jadi jarang untuk kayak tidur, jarang untuk malah lebih beraktivitas. Nah, pertanyaan saya itu bagaimana cara kita untuk menjaga bahwa apalagi kita ini walaupun kita sudah sering banyak-banyak minum ataupun sering jaga kesehatan, tapi malah aktivitasnya kita ini lebih meningkat, lebih tinggi karena dengan keadaan sekarang itu yang susah untuk eh, menjaga keadaan kita sekarang. Apakah ada obat-obat tertentu yang bisa menghandle supaya kita punya kesehatan ini tetap terjaga supaya tidak terganggu juga ginjalnya kita. Mungkin itu Ya, saja, sekian Bapak. oke. Ya, bisa langsung dijawab, Pak. Disilakan. Oke, terima kasih Mas Jandri pertanyaannya. Em, apa ya? Bicara soal padatnya agenda, kita bicara soal stres tubuh, ya nggak sih? Stres dalam hal ini, teman-teman, bukan hanya stres yang ada di kepala, ya toh? Tapi stres yang dialami oleh tubuh, oleh sel. Jadi setiap hari sel itu beraktivitas, dia melakukan metabolisme, dadada, dan tidak jarang dia membentuk racun. Nah, racun ini atau radikal itulah yang kemudian berpotensi menyebabkan berbagai peradangan yang berujung kepada berbagai kondisi. Jadi langkah pertama, menurut hematku ya, kalau kita hubungkan dengan apa konsep farmakologinya, pertama adalah tentunya memastikan bahwa agenda itu dapat dikelola dengan baik, ya toh. Yang kedua, tentunya istirahat yang cukup, ya kan. Yang ketiga mungkin delegasi, alokasi. Yang keempat, barangkali adalah memastikan bahwa tubuhnya rendah radikal. Misalnya dengan memastikan tubuhnya mengasup antioksidan yang memadai. Makanya memang mengkonsumsi buah-buahan tinggi antioksidan seperti C atau kemudian E itu bisa membantu mengurangi pembentukan racun. Ya toh? Nah, jika memang akibat aktivitas tadi kemudian terjadi gangguan tidur, ya jika memang diperlukan, misalnya dapat juga ditambah dengan suplementasi seperti magnesium. Tapi poinnya adalah dikembalikan kepada apa ya, kepada pola terlebih dahulu. Pertama eh, di manajemen, ya di skala prioritas, dikelola waktunya, didelegasi, dialokasi, kemudian memastikan bahwa sleep-nya hygiene, kemudian jika perlu ya ditambahkan antioksidan dari luar, terutama dari asupan makronutrien dan atau mikronutrien seperti magnesium. Saya kembalikan Pak Reki. Ya, untuk pertanyaan selanjutnya, jika ingin bertanya buat adik mahasiswa, 2 penanya lagi kira-kira, atau bisa tulis pertanyaannya di kolom chat jika tidak memungkinkan. Ayo disilakan pada adik mahasiswa. Pak Reki ada tuh Waktu dari kita siapa tadi yang bertanya nih? sepertinya Mas Ahmad, bukan? Ayo,
Ini kesempatan yang luar biasa nih buat adik-adik mahasiswa ini bisa bertanya langsung kepada Bapak Apoteker Rahmato. Ayo, disilakan karena waktu kita tidak banyak. Eh, Ada tuh dari bertanya Bapak. Ya, oh Gary, silakan Gary. Baik, terima kasih kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan saya Gary, mahasiswa farmasi tahun ketiga di Farmasi Unpad. Jadi saya ingin bertanya ke Bapak Apoteker Med. Eh, Semisalnya ada pasien yang sudah tinggi kadar kaliumnya dan punya penyakit seperti diabetes atau gagal jantung. Terus pasien ini kan sudah diresepkan obat-obatan, salah satunya ini ACI. Tetapi setelah dievaluasi kembali, itu kan disarankan ganti ACI ke ARB. Karena katanya itu tadi dijelaskan kalau ARB itu lebih aman untuk kadar kaliumnya. Apakah itu bisa atau kita justru stop saja ini berhentikan obat-obat yang bisa memicu tinggi kalium. Oke, saya coba ulangi lagi ya, Mas Geri ya, kalau tidak salah tangkap. Jadi ada pasien dengan kadar kalium yang tinggi, beliau punya diabetes dan gagal jantung, sebelumnya diberikan ACI. Lalu ditanyakan, apakah ARB bisa mengatasi hal itu? Demikian ya. Ya, Oke, pertama teman-teman, perlu diketahui bahwa ada beberapa obat-obatan yang bekerja pada sistem RAAS. Ya toh, kalau teman-teman ingat ya pada hipertensi itu ada namanya angiotensinogen, lalu dia diubah menjadi angiotensin 1, terus ke angiotensin 2, lalu kemudian ke aldosteron, ya. Obat-obatan yang bekerja pada titik itu berpotensi meningkatkan kadar kalium. Kenapa? Karena begini, aldosteron itu adalah hormon yang eh, merangsang pembentukan pintu atau pompa kalium, natrium, ATPase, kalium, klorin ATPase, darah. Sehingga kalau ada obat-obatan yang menghambat aldosteron dari segala arah, misalnya dia walaupun ACI bekerja di atas atau ARB di atas atau beta blocker di atas atau spironolakton di tepat di aldosteron, mereka semua mengurangi kerja aldosteron. Akibatnya apa teman-teman sekalian? Natrium tidak dimasukkan ke dalam aliran darah. Dan sebagai gantinya, kalium yang akan ditarik. Nah, akibatnya terjadi peningkatan kadar kalium. Jadi, obat-obatan seperti spironolakton, aldosterone antagonis, atau AC inhibitor, atau ARB, atau beta blocker, mereka semua meningkatkan kadar kalium. Jadi, di dalam hal ini, ACI dan ARB memiliki kemampuan serupa meningkatkan kadar kalium. Gitu ya. Nah, cuma pertanyaannya adalah kalau di sini apakah kemudian dia masih masih aman? Persoalannya adalah kalau dia masih dapat digunakan, asalkan tidak digunakan bersama. Nah, di dalam hal yang di sini yang paling penting adalah bahwa kita memastikan bahwa kadar kaliumnya tidak tinggi, tidak terlalu tinggi, atau kalau misalnya tidak terlalu tinggi, dapat ditambahkan senyawa yang mengurangi kadar kalium, ya kan? Misalnya apakah ditambahkan pengikat kalium, misalnya begitu. Tapi tidak menggantikannya dengan ARB kalau ACI-nya sudah efektif karena mereka berdua memiliki kesamaan mekanisme ya kemiripan mekanisme dan tidak mengurangi resiko hiperkalemianya. Keduanya serupa gitu. Tapi jangan dikombinasikan karena itu memperburuk. Tapi jika seandainya ACI dianggap efektif, maka dia dapat dilanjutkan dengan catatan dosisnya diperhatikan dan kalau memang kaliumnya tinggi ya itu tetap dievaluasi. Misalnya nanti ditambahkan pengikat kalium atau dikombinasi dengan obat lain yang menurunkan kadar kalium. Begitu Mas Geri. Saya kembalikan kepada Pak Riki. Thank you pertanyaannya, impressive. Ya, terima kasih sekali lagi buat Bapak Apoteker Rahmato. Kita masih ada punya satu pertanyaan lagi. Kira-kira
Ada yang mau bertanya? Diberikan kesempatan. Kita masih punya waktu sekitar 3 menit untuk sesi tanya jawab. Izin bertanya, Bapak. Ya, silakan bertanya. Perkenalkan nama, angkatannya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Sri Widya Stuti-Ningsih Usman. Saya mahasiswa profesi apoteker. Jadi di sini Bapak saya ingin bertanya, saya saat ini kan sementara PKPA di sebuah rumah sakit. Saya ingin bertanya terkait kasus yang saya temukan Bapak, kasusnya itu pasiennya mengalami gagal jantung, terus dia ada penurunan fungsi ginjal. Kemudian pasiennya juga ini memiliki gout. Nah, terapi gout yang diberikan itu dia diberikan natrium diklofenat dan allopurinol. Seperti yang kita ketahui, Bapak, natrium diklofenat kan ini dia golongan NSAID. Nah, itu dia akan memperburuk fungsi ginjalnya. Terkait kasus seperti itu, Bapak, sebaiknya apa yang harus dilakukan? Apakah kita harus menggantikan NSAID-nya atau bagaimana? Karena pasiennya itu memiliki keluhannya nyeri pada kaki juga, Bapak. Terima kasih. Oke, that's really nice. Oke, saya langsung sambung ya, Iya, Pak. iya. Nah, pertama ini saya bacakan kembali ya catatan kecilku supaya tidak salah tangkap. Ada pasien mengalami gagal jantung dan ada penurunan fungsi ginjal. Pasien memiliki gout dan diberikan terapi natrium diklofenak dan allopurinol. Ya, nadikan NSAID. Lalu apakah dia mengganggu fungsi ginjal? Dan kemudian apa yang harus dilakukan? Oke, jadi masalah utama di sini NSAID natrium diklofenak apa ya dianggap berpotensi mengganggu, apalagi pada orang ini besar potensinya beliau juga mengkonsumsi ACE inhibitor, ya kan? Eh, Bagaimanapun, kalau kita bicara soal gout ya, ada beberapa strategi untuk mengatasi nyerinya. Pertama adalah jika nyerinya sedang radangnya baru dimulai, dapat diberikan kolkisin misalnya. Ya, kolkisin di dalam hal ini lebih kecil resikonya ketimbang NSAID. Apa ya? eh, eh, Dibandingkan dengan NSAID dalam menyebabkan kerusakan ginjal. Atau misalnya jika NSAID dapat dialihkan kepada kortikosteroid itu juga baik. Pada beberapa keadaan, misalnya pemberian intraokular itu dapat dilakukan intraartikular maksudku, misalnya kepada satu sendi atau dua, itu dapat diberikan untuk durasi yang lebih lama. Maka jika memungkinkan, anti nyeri yang dapat digunakan diantaranya adalah kolkisin atau kemudian kortikosteroid dan misalnya kortikosteroid potensi rendah seperti prednison atau diberikan secara intraartikular atau suntikan. Nah, bicara tentang allopurinolnya, allopurinol masih dapat diberikan dengan catatan dosisnya dibatasi hingga 100 mg. Jadi dalam ini kesimpulannya adalah bahwa penggunaan natrium diklofenak bagaimanapun dapat dihentikan karena ada resiko ganda terhadap ginjal dan jantungnya. Jadi dapat disarankan beralih kepada kolkisin atau kortikosteroid secara oral atau jika gejalanya buruk menggunakan kortikosteroid secara artikular dengan mempertahankan allopurinol dengan batas 100 mg misalnya. Demikian Kak Widya, saya kembalikan kepada Pak Reki. Ya, baik. Terima kasih sekali lagi buat Bapak Apoteker Rahmato. Ya, waktu kita sudah menunjukkan pukul 6 sore waktu Indonesia Tengah. Mungkin di situ masih pukul ini Pak ya, masih pukul 5 ya. 5 sore ya. Ya, sebelum kita akhiri kuliah tamu kita pada sore hari ini, kepada Pak Farul untuk bantu untuk ambil dokumentasi bersama Pak.
Kepada adik-adik mahasiswa, tolong diaktifkan semua kameranya. Kita ambil dokumentasi. Kepada Pak Farul, boleh dibantu, Pak. Oke, siap siap standby. Jangan Oke, siap standby. Siap standby. Satu, dua, tiga. Ya, tahan. Siap standby. Satu, dua, tiga. Lagi. Tunggu, tunggu, tunggu. Slide selanjutnya lagi. Tahan, tahan, tahan. Siap standby. Satu, dua, tiga. Oke, tunggu satu slide lagi. Tahan, satu slide lagi. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih kepada Pak Farul sudah ambil dokumentasi foto bersama. Ya, sebelum saya tutup, eh, untuk penyerahan sertifikatnya, Pak, ada sebagai ucapan terima kasih kami kepada Bapak Apoteker Ramato. Ya, disilakan kepada Ibu Dr. Apoteker Juliet, SSC MSc, selaku koordinator program studi. Baik, terima kasih Pak Reki. Eh, Mohon maaf Pak Apoteker Rahmat, saya koordinator prodinya Apoteker. Jadi saya mewakili dari koordinator prodi program studi farmasi, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Apoteker Rahmat yang sudah memberikan materi yang sangat luar biasa buat kami ya. Jadi semoga materi yang disampaikan tadi bisa bermanfaat buat adik-adik mahasiswa kami. Mohon izin menyampaikan sertifikat. Mohon maaf hanya lewat online. Semoga lain waktu kita bisa bertemu langsung ya. Karena yang lalu Pak eh, Rahmat pernah ke Palu ya kalau tidak salah ya. Ya Dua tiga betul. tahun lagi ya. 2-3 tahun lalu. Semoga nanti kami bisa mengundang kembali lagi sama. Terima Iya. kasih. Saya terima Bu Iliet sertifikatnya. Mungkin di momentum ini saya juga ingin ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat. Juga salam hormatku kepada tenaga pendidik, tenaga pengajar, dan pimpinan terutama. Setelah memberikan saya kesempatan untuk bisa speech up di sini. Such a wonderful experience. Dan saya memang awalnya agak gugup sekali karena tentunya berbicara di hadapan para senior hebat ya toh. But anyway, senang rasanya untuk bisa hadir dan see you di Palu, teman-teman sekalian. Saya kembalikan William. Terima kasih. Ya, dengan kegiatan penyerahan sertifikat berakhir pula kegiatan kuliah tamu kita pada sore hari ini. Saya selaku moderator sekali lagi mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Apoteker Rahmato sudah meluangkan waktunya berbagi sharing ilmu terkait dengan kuliah tamu kita pada sore hari ini, farmakologi penyakit ginjal. Ya, saya tutup untuk kuliah tamu pada sore hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Om Santi Santi Om. Waalaikumsalam. Selamat sore. Terima Waalaikumsalam kasih Pak warahmatullahi Rahmat. wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Sama, Terima kasih, Pak. sama. Kita keluar. Katanya yang belum sampai.
Pak Farul masih ada? Iya, iya. Minta tolong kita kirimkan ininya ya, dokumentasinya semua karena Ibu Nisa mau ini Mau share dianu. di Jangan, jangan. Iya, iya benar. mau di share ininya. Oke, oke, siap, siap.